Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para sahabat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini, ini merupakan bagian kedua. Kita akan melanjutkan kajian terhadap buku Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah. Pada pertemuan bagian pertama, kaitannya dengan kajian buku ini, kita telah membahas bab 1 yang bagian pendahuluan pada subjudul yang A, yaitu Islam Agama Rahmah. Nah, pada kesempatan yang penuh barokah ini, kesempatan kedua ini, atau bagian kedua dari kajian buku Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah ini, subjudul yang kedua itu, yang bagian B-nya adalah kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Jadi saya ulangi, subjudulnya atau judulnya adalah kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Nah, Islam memang pada dasarnya mengajarkan kepada pemeluknya bahwa perempuan dan laki-laki itu setara. Jadi setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada perbedaan. Nah, tidak ada yang, jadi kalau dalam relasinya ini dalam relasi perempuan dan laki-laki ini ya posisinya setara. Tidak ada satu pihak yang superioritas misalnya begitu, atau diunggulkan, unggul ataupun lebih tinggi perannya atau posisinya, dan misalnya satu sisi lain ada yang subordinasi ataupun direndahkan atau yang rendah derajatnya gitu ya, atau posisinya. Yang tidak demikian. Jadi tidak ada istilah superioritas ataupun subordinasi dalam posisi perempuan dan laki-laki ya. Perempuan dan laki-laki itu setara, jadi posisinya, relasinya ya setara ya. Nah, saya teringat ada ungkapan ataupun pernyataan dari Thaha Hussein ya. Nah, pernyataan dari Thaha Hussein, beliau menyebut bahwa Nabi Muhammad itu diutus itu membawa dua inti ajaran atau dua inti nilai yang dibawa dari ajaran Islam itu. Nah, yang pertama itu adalah ajaran tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini ajarannya adalah kesetaraan itu tadi. Nah, ajaran pertama tauhid, ajaran kedua kesetaraan. Nah, ketika Nabi Muhammad mengajak masyarakatnya atau menyebarkan ajaran-ajaran yang mengandung nilai kesetaraan itu, beliau mendapatkan tantangan, penolakan dan permusuhan yang luar biasa dari masyarakat pada saat itu, masyarakat Arab pada saat itu, bahkan ya tidak hanya dari masyarakat Arabnya yang secara umum ya, bahkan dari yang mungkin masih punya hubungan kekeluargaan dengan beliau pun ya, menentang, menolak ajaran itu tadi. Nah, karena memang bisa jadi orang-orang yang sudah punya posisi yang penting, strategis gitu ya. Nah, ketika dia kemudian disetarakan dengan misalnya orang ataupun suku lain misalnya begitu, tentu ini akan mempengaruhi posisi dan kepentingannya itu. Ya, sama-sama kita ketahui lah, misal pada masa sebelum Islam itu hadir gitu ya, kita tahu bahwasanya masyarakat jahiliyah itu
perlakuannya terhadap perempuan itu penuh diskriminasi, banyak diskriminasi. Perempuan tidak mendapatkan warisan, dipandang sebagai subordinasi tadi, ya direndahkan atau didiskriminasikan gitu ya. Bahkan ya perempuan itu bisa menjadi harta warisan atau harta yang diwariskan gitu ya. Jadi ketika Islam datang, ajaran-ajaran kesetaraan yang ajaran-ajaran yang mengandung nilai-nilai kesetaraan itu diantaranya adalah perempuan kemudian mendapat hak waris. Wah, ini kan gempar kira-kira lah masyarakat pada saat itu dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian Bilal bin Rabah misalnya, itu adalah orang yang kulit hitam dari Ethiopia, mantan budak ya. Tentu kalau secara kasta mungkin ya dianggap ini kasta rendah lah ya. Tapi kemudian dinikahkan oleh Rasulullah dengan orang Arab. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam itu ada praktiknya, Rasulullah mengajarkan yang betul itu. Bahwasanya antara suku A, suku B, suku manapun ya itu setara. Ya. Jadi antara Arab dan non-Arab itu tidak ada yang lebih mulia satu dengan yang lain, sama saja posisinya setara. Begitupun bangsa-bangsa yang lainnya yang ada di dunia ini ya sama saja gitu ya, sehingga perlakuannya adalah setara. Nah, jadi kesetaraan perempuan dan laki-laki gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan perempuan dan laki-lakinya, maka ya kesetaraan perempuan dan laki-laki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga bagaimana? Ya masing-masing dari laki-laki maupun perempuan itu ya punya potensi, fungsi, peran, dan kemungkinan untuk pengembangan diri. Ya, kalaupun fitrah yang berbeda ya tentu ada masih perbedaan yang sifatnya memang fitrah ya. Misalnya secara fisiknya gitu ya. Kalau laki-laki mungkin fisiknya berbeda dengan perempuan gitu ya. Kemudian secara mungkin alat kelamin dan misalnya rahim, bagi perempuan mungkin punya rahim sedangkan laki-laki tidak punya rahim. Nah, dan yang sifat-sifatnya memang sudah fitrah begitu. Tapi kalau kaitannya dengan posisi ya, di hadapan Allah itu ya semua setara. Begitupun peran-peran di dalam masyarakat itu ya punya peran yang ataupun posisi yang setara. Oke. Nah, kemudian di sini dilanjutkan ya. Prinsip-prinsip relasi kesetaraan perempuan dan laki-laki telah diisyaratkan Allah dalam Al-Quran. Nah, jadi sudah ada sebetulnya prinsip kesetaraan laki-laki perempuan dan laki-laki itu sudah ada isyaratnya atau dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Nah, ini ada beberapa poin ya. Nah, yang pertama adalah prinsipnya begini. Prinsip yang pertama, perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba Allah. Keduanya memiliki kedudukan setara dan memiliki fungsi ibadah. Nah, laki-laki ataupun perempuan ya, sama-sama sebagai hamba Allah. Dalam hal ini ya setara dan sama-sama berfungsi ataupun tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah, ya sama, tidak ada perbedaan. Tata cara ibadah dan lain-lain ya sama gitu ya. Laki-laki dan perempuan itu posisinya dalam ini sama. Nah, dalam surah Az-Zariyat ayat 56 saya kira kita semua sudah hafal ya itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya manusia baik laki-laki maupun perempuan dalam hal beribadah itu ya punya peran ataupun posisi yang sama, setara. Ya, tidak ada perbedaan. Nah, kalaupun yang membedakan itu nanti ya, yang membedakan itu nanti adalah pada siapa yang paling bertakwa. Ya. Keunggulannya itu atau kemuliaan yang membedakan nanti itu adalah sejauh mana tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 itu kan kita sudah hafal saya kira ya.
Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian itu, ya Allah tegaskan itu, min dzakari wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Ya berarti itu sudah fitrahnya Allah ciptakan laki-laki dan perempuan itu. Ya, memang sudah Allah ciptakan berbeda. Ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan juga kami telah menjadikan kalian itu ya berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah, memang sudah, itu sudah berarti ketetapan Allah itu memang. Lita'arufu, untuk kalian, ya kalau kita katakan di sini adalah ya saling mengenal, ya saling kenal mengenal gitu ya. Ya kata lita'aruf itu. Nah, tentu ini dalam hal-hal yang baik kan, ta'arufu ma'ruf gitu ya. Nah, ini melambangkan bahwa memang Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan, ya memang Allah ciptakan perbedaan itu. Ya begitupun bangsa-bangsa dan suku-suku, ya memang Allah ciptakan berbeda-beda. Dan dari ciptaan Allah yang berbeda-beda itu, ya itu memang sudah takdir Allah, dan itu tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain gitu kan ya. Ya sama saja, perempuan laki-laki ya setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah tegaskan kan setelah itu, in akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian, atau kalian yang paling bertakwa. Nah, ini membuktikan bahwa perbedaan nantinya di hadapan Allah itu adalah sejauh mana itu ya posisi atau tingkat ketakwaan seseorang itu, bukan pada jenis kelaminnya, bukan pada suku bangsanya, bukan pada beda bahasanya, bentuk rupa yang berbeda, bukan pada itu, tetapi adalah sejauh mana kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, begitupun dalam hal ini, ya dalam hal ibadah, begitupun dalam hal yang berkesempatan untuk melakukan amal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan itu, baik kebaikan sifatnya privasi ataupun individu, ya di rumah kah, domestik, maupun kebajikan atau kebajikan yang atau amal soleh yang sifatnya luas, sosial. Nah, tidak hanya urusan yang sosial, kebaikan yang di rumah, dalam rumah ya saja, tapi ya juga kebaikan-kebaikan yang sifatnya ya di luar rumah, ya sama, punya kesempatan yang sama dalam melakukan amal soleh dan untuk beriman, ya, itu sama saja. Misalnya ayat yang dalam surah An-Nahl ayat 97 di sini disampaikan, man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man, siapa, amila solihan, yang melakukan amal soleh, min zakarin au unsa, baik dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kata Allah, ya sesungguhnya, sungguh kata Allah ya, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Ingat, laki-laki maupun perempuan, jadi tidak ada beda, punya kesempatan yang sama untuk melakukan amal soleh dan untuk mendapatkan ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, dan sungguh kata Allah akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala atau balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, artinya sama ya, kesempatannya sama, baik perempuan maupun laki-laki sama. Nah, tidak boleh, artinya ya satu pihak ataupun satu jenis kelamin kemudian menghambat jenis kelamin lainnya ya untuk melakukan kebaikan dan amal soleh gitu. Untuk beriman tidak. Kamu cukup ikut aku saja kamu sudah selesai misalnya gitu. Cukup kamu taat saja padaku sudah selesai misalnya gitu. Jadi tidak punya juga kesempatan yang sama untuk beramal soleh. Nah,
selanjutnya ini dikutip juga dalam surah An-Nisa ayat 124. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Wa may ya'mal minas solihat, siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh gitu ya. Baik dari tadi zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan ya. Wa huwa mu'min, dan dia beriman, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga. Wala yuzlamuna naqira, dan mereka tidak dianiaya, dizalimi walau sedikit pun. Nah, di sini juga lagi-lagi tegas, atau Allah menegaskan di sini bahwasanya ya laki-laki, perempuan dan laki-laki itu punya kesempatan yang sama untuk melakukan kebaikan atau untuk melakukan amal soleh, dan punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan balasan kebaikan itu. Tidak dibeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Bahwasanya laki-laki saja misalnya yang dipilih lebih baik, lebih baiknya afdolnya laki-laki saja untuk melakukan kebaikan, perempuan tidak perlu, ataupun sebaliknya perempuan saja laki-laki tidak perlu. Tidak demikian, sama saja, kedua-duanya baik perempuan maupun laki-laki punya kesempatan yang sama untuk melakukan kebaikan atau amal soleh, dan punya peluang yang sama pula untuk mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala.